Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang saya bisa menjumpai saudara sekalian yang selalu saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan. Pada saat ini, spesial Paradoks Papua langsung menghadirkan kembali Jenderal Purnawirawan kita, Bapak Sulaiman Ponto, untuk satu hal yang sangat urgen yang harus disampaikan, yang cukup mendesak. Malam ini kita berjumpa lagi untuk membicarakan masalah penyanderaan yang terjadi di Papua Barat. Ketika kita berbicara sandera menyandera, ini apa sih sebenarnya yang sedang terjadi? Mari kita letakkan semuanya pada aturan yang ada terlebih dahulu. Kalau sudah di aturan, baru kita bisa lihat siapa berbuat apa. Jangan sampai terjadi silang saling. Ada yang merasa paling hebat, ada yang merasa tertinggal, ada yang merasa itu tugasnya malah kau diambil orang, malah grundel. Untuk itulah maka saya ingin meletakkan dulu pada relnya supaya semua bisa berjalan dengan baik, tidak terjadi saling silang, apalagi tabrakan. Demikian, Pak. Baik, Pak. Materi yang beliau akan sampaikan kepada kita, negosiasi jalan untuk pembebasan sandera Papua. Jadi negosiasi ini dengan Papua, harus jelas kita negosiasi tentang apa? Tentang masalah yang ada di Papua. Oke. Jadi ini lagi kenapa Papua kan ribut-ribut? Jangan tanya, pokoknya resolusi 2504 itulah yang bikin Papua masuk di NKRI. Kalau mau keluar, tanya dulu sama PBB. Kita berbicara ke sini bukan ke belakang. Itu penegasan. Lanjut. Oke. Nah, pertanyaannya, ada apa di Papua? Di Papua orang tahu ada penyanderaan pilot Mark Philip. Penyanderaan itu terjadi tanggal 7 Februari 2023 di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga. Jadi sudah 2 bulan lalu. Nah, pilot ini katanya disandera oleh Egyanus Kogoya dan kelompoknya. Oke, lanjut. Itu menurut siapa? Jadi penyandera pilot itu Egyanus Kogoya menurut Kapolda Papua, Irjen Paul Fakhiri, bahwa Egyanus Kogoya itulah pelakunya. Tapi Egyanus Kogoya ini adalah pelaku tindak pidana kriminal, sehingga disebutlah KKB mereka. Oke, Dan kita mulai DPO. ya. Dan DPO. Nah, dia DPO, dan sehingga disebutlah mereka kelompok kriminal bersenjata. Oke, lanjut. Nah, kalau kita berbicara kriminal, sebagai penegasan, kewenangan penegakan hukum itu oleh Polri. Diatur oleh pasal 5 Undang-Undang nomor 2 2003. Ini jelas, supaya tidak lari kemana-mana. Bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, itu jelas adalah kewenangan Polri. Lanjut. Nah, dengan demikian, kalau kita mengikuti alur berpikir seperti itu, maka penyanderaan pilot di Papua yang disebut adalah perbuatan pidana, maka itu adalah kewenangan Polri. Nah, iya kan? Iya. Logikanya ini logikanya. Ini logikanya. Logika menurut hukum. Ketika dia ditangkap dan menurut aturan undang-undang. Ya. Oke, lanjut. Nah, tiba-tiba ada TNI gugur di Papua. Iya kan? Iya. Menurut Kepala Pusat Penerangan, Laksda Julius Wijoyono, ya, 5 prajurit TNI yang gugur merupakan rombongan dari 36 anggota Batalion Infanteri Rider 321 Galuh Taruna yang disergap KKB atau kelompok separatis teroris. Nah, pertanyaannya mereka ini kenapa disergap?
Apakah disergap karena apa? Apa hubungannya penyergapan ini dengan penyanderaan? Yang tadinya juga dibilang KKB, sekarang sudah jadi KST. Waktu pertama kali kasus ini Itu mereka bergelar KKB, sekarang KST. alias kelompok separatis teroris. Nah, Ya. pertanyaan saya ini di sini, apa hubungannya ini dengan penyanderaan kan? Apakah mereka membebaskan sandera ataukah ngapain itu? Nih, ini saya bingung ini mencari hubungannya ini. Ini pertanyaan pertama yang harus dijawab. Ya. Lalu lanjut, ini fakta ya. Nah, pertanyaannya, apakah TNI gugur ini untuk pembebasan sandera? Nah, pertanyaan kedua, apakah ada perintah bagi TNI untuk membebaskan sandera di Papua? Nah, ini harus dijawab ini. Untuk pengerahan TNI, tolong Bapak baca itu, Pak. Iya, saya baca ya. Pasal 7. Pengerahan TNI yang bagian pertama pasal 7, 1, butir 1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan titik 2, butir 21, operasi militer untuk perang. Yes. Yang kedua, operasi militer selain perang yaitu untuk 1. Kuning aja. Ya, ada 10, ada 14 tapi yang kuning bagian nomor 2, mengatasi pemberontakan bersenjata. Terus Ya, nomor 10. Yang ke-10, membantu kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Ya. Dan yang ketiga, butir ketiga itu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, ini artinya apa? Operasi militer selain perang untuk mengatasi pemberontakan bersenjata atau membantu kepolisian negara dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat itu hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Jadi tanpa ada itu, kedua hal itu tidak bisa dilakukan. Oke? Nah, lanjut. Apa itu kebijakan dan keputusan politik negara? Ini saya harus ulangi lagi, baca Pak. Coba. Penjelasan pasal 5 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang dimaksud dengan kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di sini sangat jelas bahwa kebijakan dan keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama DPR yang dirumuskan pada rapat konsultasi atau rapat kerja. Sehingga untuk memerintahkan TNI melaksanakan mengatasi pemberontakan bersenjata atau membantu Polri, itu harus ada kebijakan politik pemerintah bersama DPR. Oke? Ya. Itu persyaratan pertama di dalam pengerahan TNI. Lanjut. Nah, bagian kedua, pengerahan TNI. Pengerahan TNI bagian kedua, pasal 17 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI. Ayat 1. Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI
berada pada Presiden. 2, ayat 2. Dalam hal pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 18 Undang-Undang. Stop. Oke. Dari sini pasal 17 tinggi mana DPR sama Presiden? DPR, Dewan Perwakilan DPR. Rakyat. Nah, berarti Presiden walaupun diperintah kalau DPR tidak setuju, tidak bisa. Jadi DPR memegang peranan dalam pengerahan kekuatan TNI menurut pasal 17. Sekarang pasal 18. Pasal 18 Undang-Undang 34/2004 tentang TNI. Ayat 1. Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. Ayat 2. Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 di atas, Presiden harus menghentikan pengerahan kekuatan TNI tersebut. Nah, apa yang kita dapat di sini? Bahwa pengerahan TNI tadi yang pertama oleh TNI, oleh DPR bersama pemerintah. Yang kedua, Presiden dapat mengerahkan. Tetapi pasal 18 membatasi. Presiden mengerahkan dalam keadaan memaksa itu untuk menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata. Jadi di sini tidak ada Presiden dalam keadaan memaksa untuk membantu Polri. Tidak. Tetapi ancaman militer atau ancaman bersenjata, ancaman pemberontakan bersenjata, yang kalau dalam 2 kali 24 jam tidak selesai, dia harus laporan DPR. Kalau tidak, DPR stop. Selagi-lagi di sini kelihatan bahwa Presiden tetap di bawah bayang-bayang DPR dalam pengerahan TNI. Lanjut. Oke. Jadi kita lanjut kewenangan pengerahan TNI. Ayat 1. Bagian 1 ya, kewenangan pengerahan TNI bagian 1. Kewenangan pengerahan TNI untuk 1. Mengatasi pemberontakan bersenjata. 2. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. Berada pada DPR dan pemerintah. Dalam hal ini Menko Polhukam melalui kebijakan dan keputusan politik negara yang diputuskan pada rapat konsultasi dan rapat kerja. Nah, di sini lihat ya bahwa tentara TNI hanya bisa mengatasi pemberontakan dan membantu Polri itu kalau ada keputusan dari pemerintah dan DPR. Ini pengerahan TNI yang pertama. Lalu yang kedua, lanjut. Bagian kedua, kewenangan pengerahan TNI bagian kedua. Dalam keadaan memaksa untuk menghadapi ancaman militer dan atau ancaman bersenjata, Presiden dapat langsung mengerahkan kekuatan TNI. Dalam hal pengerahan langsung kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak dikeluarkannya keputusan pengerahan kekuatan, Presiden harus melaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, ini penegasan lagi seperti tadi bahwa Presiden tetap di bawah bayang-bayang DPR. Dan Presiden kalau langsung itu hanya untuk ancaman militer dan ancaman bersenjata atau ancaman bersenjata. Tidak untuk membantu Polri. Oke, ini penegasan. Ya, lanjut.
Pertanyaan, Nah, pertanyaannya, apakah sudah ada perintah? Nah, coba baca, Pak. Apakah sudah ada perintah dari DPR dan pemerintah kepada TNI untuk membebaskan Sandra? Yang kedua, apakah sudah ada perintah dari Presiden kepada TNI untuk bebaskan Sandra? Nah, ini yang pertanyaan harus dijawab. Apakah ada? Ini Ya, yang selama sampai ini- hari ini saya belum tahu. Ada apa tidak? Selama ini kebijakan Panglima TNI Nah, dan Kapolri. di situ. Kalau Kapolri tidak masalah, Pak. Kalau berbicara kelompok kriminal, itu adalah kewenangan Kapolri. Tapi di luar dari itu, pengerahan TNI hanya harus tunduk kepada dua tadi. Kalau dua tadi ini tidak ada, maka patut dipertanyakan apa dasar kehadiran TNI di sana. Pembebasan Sandra di Papua. Satu, Sandra harus selamat hidup-hidup. Itu syaratnya. Dua, penegakan hukum Papua harus berlaku. Oleh siapa? Oleh Polri. Ya, jadi kalau kita berbicara operasi pembebasan Sandra, Sandra itu harus selamat, harus hidup. Ya. Kalau Sandra itu mati, ya gagal operasi itu. Nah, khusus di Papua, karena tadi dari awal sudah dinyatakan bahwa penyandra adalah Kogoya KKB, itu adalah DPO, maka itu adalah pelanggaran kriminal, sehingga itu harus oleh Polri. Itu urutannya kan? Iya. Karena dibilang KKB, kriminal dan Kogoya jelas DPO menurut polisi. Jadi jelas pembebasannya itu harus oleh Polri. Titik. Sekarang masalah pilot Susi Air di Papua. Nah, Oke? sudah rahasia umum. Pilot di Papua beresiko tinggi. Yang pertama. Kedua, setiap pilot sudah tahu resiko pekerjaannya. Tiga, pasti asuransinya tinggi. Empat, kalau tidak ada asuransi, patut diduga pilotnya ada motif lain atau mata-mata negara asing. Empat, lima, pilot ini orang asing dan karyawan perusahaan swasta bernama Susi Air. Dan yang keenam, tanggung jawab penuh ada di Susi Air. My God. Nah, jelas kan? ini jelas. Ketika dia masuk di Papua, dia udah tahu itu resiko tinggi kok. Dia sudah tahu pekerjaan pilot itu punya beresiko. Apa tidak ada asuransi? Itu pertanyaan pertama. Pasti ada. Kalau tidak ada, ya saya wajib menduga itu mata-mata. Dan ini orang asing karyawan swasta. Maka Susi Air tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Contoh, Pak, contoh. Ya. Perusahaan pelayaran kita yang disandra oleh Abu Sayyaf. Siapa yang bertanggung jawab? Perusahaan pelayaran. Filipina nggak pusing pemerintahnya. Tapi perusahaan pelayaran yang berupaya bernegosiasi dengan Abu Sayyaf. Itu contohnya yang selama ini. Sinar Kudus. Sinar Kudus juga disandra sama. Yang bernegosiasi juga dari perusahaan pelayaran. Untuk bernegosiasi dengan penyandra. Nah, ini khusus pilot Susi Air. Lanjut. Oke, waduh. Nah, Penyanderaan di Papua. Tujuannya adalah politik, ekonomi. Kedua, siapa yang disandra? Pilot Susi Air. Tiga, siapa penyanderanya? TPNPB atau KKB. Nah, setiap penyanderaan itu selalu cuma dua. Kalau tidak politik, ya ekonomi. Itu aja. Ketika pilot Susi Air yang disandra, politiknya apa? Oh, itu gak ada hubungan dengan pemerintah Indonesia. Itu salah sasaran kalau itu bicara politik. Penyanderanya tadi sudah dinyatakan KKB. Tetapi KKB ini bergeser kan katanya dia TPNPB. Nah, yang mana ini dari dua ini penyanderanya? Mau kita bicara dia adalah kriminal
atau dia adalah TPNPB ini penyanderanya. Ini dua-duanya punya resiko. Tapi yang jelas yang disandra itu pilot Susi Air. Sehingga kalau ditarik ke politik, apa hubungannya Susi Air dengan politik? Yang paling dekat ekonomi kan? Kalau berbicara siapa yang disandra? Lanjut. Ibu Susi gemetar ini kayaknya. Iya. Lanjut. Prinsip pembebasan sandera. Sandera yang bebas harus hidup-hidup. Harus hidup. Ya. Ya. Tembak menembak DPR Dapat. dapat. Tembak menembak dapat akibatkan sandera mati. Ya. Harus negosiasi. Ya. Taat pada gentleman agreement. Dan pembebasan sandera di Papua diamati dunia internasional. Ya. Ini apa? Jadi sejelas sandera harus hidup. Kalau tembak menembak, sandera pasti bisa mati. Harus ada negosiasi. Lalu ini, taat pada gentleman agreement. Apa taat pada gentleman agreement? Kalau kita sudah memutuskan, oke, saya terima. Saya bebaskan ini dan saya terima uangnya, misalkan kalau uang, ya tidak ada lagi begitu dia pergi 1 meter lalu ditembak. Nah itu tidak boleh itu. Itu tidak boleh. Jadi kalau memang gentleman agreement ketemu berunding negosiasi, itu kalau memang yang diputuskan itu adalah serah terima, kamu saya serahkan ini, saya terima ini, jangan ada lagi di samping itu susulan. Itu tidak boleh itu tidak gentleman agreement itu. Itu ini yang tadi kita bahas Pak dalam prolog itu. Kalau terjadi perundingan, ada utusan juru runding, lalu menetapkan syarat-syarat perdamaian untuk pembebasan sandera itu bagaimana, itulah yang harus dipatuhi ya Pak. Misalkan apa saja, ya. Betul. Kalau itu disepakati, itu harus dipatuhi. Jangan ada sekali-sekali ada yang betrayed. Apa itu betrayed? Berkhianat. Iya. Sebenarnya Panglima secara tidak langsung melalui juru bicaranya, siapa Pak Julius tadi, itu sudah mengumumkan kepada publik Pak, dan internasional sudah merekam bahwa Panglima meminta supaya TPNPB, OPM melepaskan sandera dan berjanji setelah itu dianggap selesai dan tidak ada lagi tindakan militerisme ke sana. Jangan sampai ke sana dulu. Belum. Tidak apa-apa. Oke, itu dulu ya, gentleman agreement. Dan sandera sekarang dilihat oleh dunia internasional. Oke, ini prinsip. Lanjut. Iya, begini Pak. Maksud saya tadi itu karena ini kan sudah terdengar semua gitu loh. Yang saya mau tanya di situ poinnya, Pak, sebelum lanjut ya, mohon maaf ya. Pak Jenderal. Ya, apakah itu masuk? Artinya begini, yang memulai sebenarnya membuka tanda lampu hijau untuk perundingan adalah dari pihak TNI yang minta melepaskan. Masuk. Bisa kan? Bisa. Itu yang saya maksud, Pak. Bisa. Nah, berikutnya. Nah, sekarang kita lihat fakta dari para pihak yang ada di lapangan. Oke? Ya. Penyandra. Ya, TPNPB. Nah, atau pemerintah KKB. Kenyataannya penyandra itu TPNPB, tapi pemerintah bilang KKB. Oh, gitu maksudnya. Oke. Ya. Ini fakta ya. Ini bicara fakta di lapangan. Ini fakta lapangan. Ya. Penyanderanya adalah tentara pembebasan nasional Papua Barat. Ya. Ya. Sedangkan pemerintah punya klaim itu adalah kelompok kriminal bersenjata. Ya. Oke. Fakta kedua. Status dissident Armed Forces. Ya, kalau dia di TPNPB dia dissident Armed Forces. Oh, iya kan? Bisa diterangkan, Pak, supaya yang lain mengerti. Oke. Kalau dia itu adalah tentara TPNPB, maka dia statusnya itu adalah dissident Armed Forces.
atau pembangkang, pemberontak terhadap pemerintah Indonesia. Oh, Itu ya. status yang didapatkan melalui hukum internasional. Ketika dia persyaratan sebagai dissident armed forces terpenuhi, maka dapatlah dia status dissident armed forces. Itu. Nanti lawannya siapa? Government armed forces. Nah, yang ketiga, Pak. Apakah TNI pembebas sandera? Nah, itu yang saya tanya. Apakah TNI ada perintah untuk membebaskan sandera? Apakah mereka memang pembebas sandera? Siapa yang memerintahkan untuk membebaskan sandera itu? Dalam hal ini kita masih bicara sandera si pilot ya. Iya. Statusnya government armed forces. Nah, lalu ketiga itu, Pak. Yang keempat sekarang status GOV, Government Armed Forces. Oh, Government Armed Forces. Ya, Oh, itu yang tadi sudah dibahas. ya. Yang kelima negosiasi. Nah, sekarang negosiasi. TPNPB, Susi Air, mediator atau pemerintah atau Toga Thomas. What's the meaning Ya. Toga Thomas? Tokoh agama, tokoh masyarakat. Berarti saya juga ini Toga Thomas sih. Nah, itu dia. Jadi kalau bernegosiasi, Pak, mau tidak mau, penyanderanya kalau kenyataan itu adalah TPNPB, Susi Air. Bukan pemerintah loh, Pak. Susi Air, karena dia adalah karyawan Susi Air. Baru mediatornya bisa pemerintah, bisa Toga, bisa Thomas. Bukan pemerintah di sini kalau kita bernegosiasi, bukan dengan Panglima TNI. Karena yang terlibat langsung adalah Susi Air sebagai pemilik karyawan. Kalau ditarik lagi keluar lagi, maka yang berkepentingan di situ adalah pemerintah New Zealand. Bukan pemerintah Indonesia. Tidak ada hubungan langsung TPNPB dengan pemerintah Indonesia. Jadi ini sudah serba salah paham ini. Nah, itu makanya saya bilang, saya mau letakkan dulu di relnya dulu. Supaya jelas. Makanya saya ulangi lagi, apakah ada perintah pakai TNI pembebas sandera? Kalau ada, siapa yang perintahkan? Nah, lanjut dulu Pak. Kita selesaikan dulu ini. Oh, selesaikan dulu. Nah, ini yang bertanya, ini kan kita kembali ke sini dulu, Pak. Jadi Ya, oke. kan ada klaim dari pihak TPNPB ya, yang polisi bilang KKB, yang sekarang KST, bahwa mereka itu menjadikan sandera itu sebagai bargaining politik. Bahkan hampir tidak pernah terdengar soal uang. Ya silakan aja mau bargaining politik, kalau aku itu bukan anak buahku, itu bukan warga negaraku, itu bukan karyawan aku. Ya tapi warga negara asing loh Pak, ada di wilayah Biarin kita. aja. Oh buktinya Abu Sayyaf ketika menyandera anak buah kapal Indonesia, yang pusing kan kita sebagai pemerintah Indonesia, bukan pemerintah Filipina. Iya kan? Iya ya. Sinar Kudus Pak, disandra Somalia. Apa pemerintah Somalia ribut? Enggak. Yang ribut pemerintah Indonesia. Sama dengan ini. Jadi kalau politik salah alamat. Lah, lagi-lagi aku bilang pemerintah Indonesia pakai alamat palsu. Jadi salah alamat kan? Wah, ini kalau begitu itu pelanggaran HAM itu. Bisa masuk kategori itu. Lagi, kan? Jadi kalau mau menuntut pemerintah Indonesia untuk bebaskan, salah alamat. Nggak ada hubungan pemerintah Indonesia dengan ini yang disandra. Waduh, ini sudah, ini udah salah kemana-mana ini. Nah, iya kan? Nah, kembali kepada aturan di awal itu Pak. Semestinya, ini kita luruskan dulu Pak ya, supaya pemirsa mengerti. Yang kita luruskan dulu.
Jadi kasus penyanderaan ini dimulai 2 bulan lalu. Yes. Oke. Lalu kemudian tuntutan TPNPB itu kepada negara untuk minta berunding Ya. dengan tujuan kemerdekaan. Ya. Ya. Lalu kemudian pemerintah bereaksi atau berespon dengan menetapkan KKB ini harus dikejar. Pembebasan sandera itu harus dilakukan Ya, oleh TNI Polri. Bukan. Bukan karena sandera, karena dia kriminal. Oh iya, klaimnya Karena begitu salah. ya. Bukan karena pembebasan sandera, tapi karena dia melaksanakan tindakan kriminal menculik. Itu beda. Makanya saya pertanyakan, perintah mana ada perintah untuk pembebasan sandera? Oke, kalau begitu 2 hal ini dipisahkan, Pak. Kalau penetapan pengejaran KKB itu karena melakukan kriminal di daerah wilayah Indonesia, Papua, misalkan itu, berarti kan mesti ini kerja polisi penuh, Polri penuh ini. Iya, Polri penuh kan dari awal Polri penuh, betul. Iya. Tapi kan kemudian klaimnya TNI Polri yang terlibat ini. Dan kalau sebentar Pak, kalau misalkan TNI membantu, mestinya yang bantu ini di belakang, TNI di depan untuk backup. Tapi mestinya Polri yang masuk hutan, kejar, ini bukan tentara. Itulah pertanyaan saya tadi itu kan. Kalau TNI membantu Polri, maka Polri di depan. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah ada perintah TNI membantu Polri? Siapa yang perintah? Karena untuk memerintahkan Polri cuma yang 2 tadi di depan. Presiden atau DPR? Iya, ada nggak mereka itu perintah? Itu aja pertanyaannya. Nah, itu kalau bicara kriminal. Tapi kalau bicara sekarang statusnya, sama. Status operasi itu sandera, pembebasan sandera. Ya sama juga. Siapa? Ada nggak pemerintah untuk pembebasan sandera? Karena bagi saya, tiba-tiba orang kan dia bilang, tiba-tiba ada 5 mati. 5 mati itu kenapa? Nggak tahu, nggak jelas. Oh, nggak ada perintah kok. Gimana? Waduh. Wah ini, oke. Sekarang udah terjadi Pak, udah terjadi nih. Itu. Lalu sekarang berkembang dengan ulasan Bapak ini sekarang berkembang nih. Lanjut, salah alamat. Lanjut dulu tadi belum selesai itu. Lanjut. Tentang apa? Tadi belum selesai itu. Materi belum selesai ya? Belum. Belum. Iya, udah. Terus. Nah, sekarang, ini. Lanjut. Nah, sekarang ada kasus kedua. KKB katanya menyandera 3 tukang ojek. Ya kan? Nah, disandra. Ini kata Dandrem. Lalu saya tanya lagi. Ini Pemri ini harus tegas. Yang sandra itu KKB atau TPNPB. Itu loh. Ini harus tegas. Kenapa? Lanjut. Tunggu dulu Pak. Ini berita resmi ya? Dari hari ini, 24 itu resmi itu saya ambil aja itu dari Detik itu berita resmi itu dari Dandrem soalnya ya. Iya, itu berita resmi. Makanya pemerintah harus lagi tegas. Pemri ini itu KKB atau TPNPB. Nah, kalau sudah begini berarti sudah bukan lagi tunggal. Lanjut dulu. Jawabnya. Oke, lanjut. Kenapa? Lanjut. Nah, apa akibatnya? Pembebasan sandera sekarang paket untuk TNI itu jadi buah si malakama. Tidak dilaksanakan salah, dilaksanakan juga salah. Kenapa? TNI itu sudah terperangkap. Dia sudah masuk perangkap berkonflik dengan TPNPB. Sudah terperangkap dia di situ. TNI akan tertuduh sebagai pelanggaran HAM bila dia hanya berkonflik dengan kelompok kriminal.
Bisa Bapak bayangkan, kalau yang dihadapkan itu kelompok kriminal, dihadapkan oleh TNI, pasti dia pelanggaran HAM. Tuh. Tapi dia sudah terperangkap sekarang. Padahal dia masih bisa dia keluar. Tapi sekarang situasinya sudah terperangkap. Yang tadi saja, begitu Sandra tukang ojek, yang umumkan Danrem. Tapi Danrem masih bilang, itu kelompok kriminal. Padahal kalau TNI tertuduh, itu pasti. Nah, yang keempat, agar Sandra ini bebas dengan selamat dan untuk menghindari jatuh korban sia-sia, maka ini harus negosiasi. Jadi negosiasi untuk yang 3 tadi harus negosiasi, itu oke lah, itu pemerintah bisa. Tapi kalau yang Susi Air itu, ya Susi Air, pemerintah nggak ada masuk di sana. Ada 2, jadi kita pisah. Ada 2 jalan penyelesaian. Ya, Susi Air Pembebasan Sandra. Yang 3 ini Sahan sendiri. Nah, tetap menggunakan toga Thomas yang ada di dalam negeri. Oke? Nah, yang terakhir ini, apabila DPR, pemerintah, dan presiden tidak beri perintah kepada TNI untuk mengatasi pemberontakan bersenjata ini, maka TNI harus ditarik pulang keluar. Jangan dibiarkan di sana. Kalau dia dibiarkan di sana, dia terperangkap. Dia mau operasi militer, bukan mau penegakan hukum. Pak Yosua bilang tadi, kalau membantu ya polisi di depan, bukan TNI yang di depan. Buktinya dia di depan, ini di belakang. Untuk 3 tukang ojek saja, Danrem yang umumkan. Kemana polisinya? Betul. Kalau ini terus lagi-lagi, Pak, ini bilang, kalau ini begini terus, sebentar lagi TNI jatuh korban lagi. Ketika dia linglung, ini TNI pasti linglung. Pasti linglung dia. Tambah kelinglungannya tambah. Susi Air sendiri, tukang ojek kok TNI. Linglung dia, Pak. Apa kita mau ini TNI ini akan linglung, dalam kelinglungan dia jatuh satu persatu korban terus-menerus. Itu. Waduh. Jadi kalau tidak ada perintah tadi, tarik keluar segera TNI. Daripada dalam kelinglungannya dia akan jatuh korban lagi. Korban sia-sia. Itu. Bagaimana? Iya. Ini pembahasan ini tambah bikin linglung lagi nih kita nih. Kita ikut linglung. Kita ikut linglung, Pak, karena kita nggak memprediksi sampai sejauh ini. Artinya kita ini awam. Mestinya kan ini bisa dibaca oleh TNI dan Polri situasi dan kondisi ini. Tapi saya nggak ngerti kenapa mereka tidak bisa membaca ini dan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dan pertanyaan yang muncul, Pak, begini, apakah tidak ada unsur politisasi di dalam pengerahan ini? Gini, Pak, negara ini yang miliki itu pemerintah, bukan milik TNI dan Polri. Lah kenapa kok keputusan di tangan TNI dan Polri? Harusnya kan jelas. Kalau tidak ada keputusan pemerintah dan DPR, maka normal mode-nya itu adalah pelanggaran hukum polisi. Dan itu sudah terjadi awal-awal. Di awal-awal itu normal mode-nya adalah penegakan hukum. Tetapi ketika tiba-tiba ada di situ TNI mati, nah ini mulai masalah. Jadi sekarang kita tuh bermasalah. Yang menyandra itu KKB atau TPNPB. Apakah TNI memang diperintahkan untuk membebaskan Sandra? Itu dulu dijawab. Itu saya baru ngerti sekarang, Pak. Tapi kan sekarang justru sudah yang Bapak bilang itu kayak buah si malakama, kasihan ini TNI ini. Ya, dan artinya, nah ini yang pertanyaan saya, kenapa sampai bisa begini, Pak? Gagap kebijakan gitu loh. Ya sampai-sampai ini kan jadi unprofessional kelihatannya. Ya. Terus gimana? Saya bikin ini tertulis supaya orang baca sama semua.
Karena waktu saya di TV ada yang bilang, oh sudah, kita sudah kasih perintah kok. Nah kalau perintah mana perintahnya itu? Hmm. Tuh. Iya. Jadi sekarang Pak, misalkan ini sudah begini nih. Menurut Bapak kebijakan apa sebaiknya selain tarik TNI? Kalau tidak ada kepastian, tapi berita terakhir saya dengar, apa betul atau tidak, katanya DPR RI sudah memerintahkan Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Dudung, untuk membasmi menumpas KKB di Papua. Itu Pertanyaan tambah linglung, perintah. tambah linglung lagi Pak. Mana bisa DPR perintah kasat? Pengerahan TNI cuma yang Bapak baca tadi, makanya saya bilang Bapak tolong baca biar jelas. Coba diulangi lagi Pak. Berarti ini boleh dikata mohon maaf kalau saya ini tafsiran saya bisa salah Pak. Berarti yang salah sebenarnya ini presiden, kok diam gitu loh. Loh, presiden itu tahu kalau di sana pemberontakan bersenjata, baru dia bisa perintah Pak. Coba lihat Bapak baca ini. Presiden itu kalau ancaman senjata lah, bilang kan masih ancaman KKB. Kalau ancaman KKB, mundur lagi satu Pak, mundur lagi coba. Nomor 10, Pengerahan TNI. itu dalam rangka ketertiban masyarakat. Siapa yang mengeluarkan keputusan itu? Ayat 3, DPR dan pemerintah, bukan presiden. DPR Jadi dan pemerintah. Iya, kalau KKB, kalau TNI membantu polisi untuk ketertiban dan masyarakat itu, maka itu dikeluarkan oleh DPR dan pemerintah, bukan presiden. Itu. Pemerintah ini siapa? Dalam hal ini siapa pemerintah? Menko Polhukam. Oh. Ya jelas Menko Polhukam lah kementeriannya. Mungkin karena terlalu sibuk urus ini Pak, korupsi itu dengan Makanya DPR. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Tuh. Aduh. Jadi di sini yang paling bertanggung jawab cuma dua. Menko Polhukam dan DPR. Komisi berapa itu? Komisi 1. Apakah mereka sudah rapat? Apakah mereka sudah sepakat untuk mengeluarkan kebijakan dan keputusan politik negara? Coba tanya aja. Nah ini kan jadi siapa dalangnya sebenarnya Pak? Kenapa jadi kacau begini? Kenapa serba diam? Presiden diam, DPR diam, Menko Polhukam diam. Kalau presiden, saya masih bisa mengerti. Karena di dalam otak presiden, di sana itu KKB kan? Karena sampai hari ini tadi juga masih KKB. Ya kalau KKB, ya dia tidak bisa memerintahkan. Kalau presiden memerintahkan kalau di sana pemberontakan bersenjata. Kan itu. Selama itu KKB, maka berlakulah pasal 10 pasal 2 itu ayat angka 10. Bahwa TNI itu membantu kepolisian dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Waduh. Itu bukan otomatis. Itu diatur oleh ayat 3 lagi, pada 7 ayat 3, kebijakan dan keputusan politik. Jadi apakah dia mengatasi pemberontakan bersenjata atau membantu polisi dalam rangka tugas keamanan ketertiban masyarakat, dua-duanya harus ada kebijakan dan keputusan politik negara yang dikeluarkan oleh DPR bersama pemerintah. Itu aturannya. Wah, ini jadi berkembang ini Pak, karena kenapa Pak Menko Polhukam diam? Satu. Ya, mana aku tahu, kita kan hanya pemerhati. Dan dengan diamnya beliau ini yang sebenarnya punya tanggung jawab utama dalam memutuskan, karena dua-dua instansi ini Polri dan TNI itu kan di bawah Menko Polhukam. Nah, lalu kemudian kalau dengan diamnya Pak Mahfud MD ini, lalu orang kemudian yang tidak tahu hukum ini nembaknya ke presiden pakai saya nih. Saya duga tadinya saya nggak tahu ngerti nih. Saya bilang kok presiden diam ya? Akhirnya orang-orang nanti akan
tembak presiden, Pak. Salah duga terhadap presiden. Padahal masalahnya tanggung jawabnya Mahfud MD nih sebagai Menko Polhukam. Mudah-mudahan ini pemirsa ada yang dengar nih. Pak Mahfud tidak bisa sendiri. Pak Mahfud tidak DPR. bisa sendiri. Dan DPR. Dia Iya, berdua. iya. Maksud saya Pak, kalau pemirsa ada yang dengar ini, tolong kasih tahu Pak Mahfud MD kalau Pak Mahfud nggak mau dengar ini, supaya datang di sini dan menjelaskan dengan DPR RI juga, siapa wakil DPR RI, supaya bisa menjelaskan kepada publik. Ini hal yang nggak bisa main-main loh. Ini dasar hukumnya. Oh ini apalagi Menko Polhukam, ahli hukum, masa nggak tahu sih yang beginian? Masa diam sih? Nggak mungkin dong. Lalu ya pikiran berkembang Pak. Itulah makanya saya yakinkan di sana itu ada apa? Yang terperangkap itu adalah TNI. TNI terperangkap seakan-akan itu tugas pokoknya dia. Makanya saya pertanyakan, mana perintah untuk kamu? Kan itu. Waduh. Jangan bilang ada tapi tiada, nggak bisa begitu. Kalau dulu sebelum tahun 2004 boleh, kenapa tidak ada aturan ini? Tapi setelah 2004 aturan ini sudah ada, patuhi. Kan itu. Jadi sebenarnya kalau bicara ini siapa yang suruh ini dalangnya semua ini sampai bisa kisru di sana ini? Dalam hal penyelesaian aja ini sudah kisru banget ini. Nah, itu dia. Ingat Pak, di dalam kekisruhan, di dalam ketidakpastian, itu apa yang terjadi? Pembiaran judulnya nanti. My God. Kalau pembiaran itu lagi-lagi pelanggaran HAM lagi, pembiaran oleh pemerintah. Yang jelas misalkan fakta di sana ada TPNL, tapi dikatakan masih kriminal. Oke lah, kriminal. Nah, tapi begitu kriminal, TNI membantu. Tidak ada perintah TNI membantu ke sana. Oke, silakan polisi sendiri. Nah, kalau polisi sendiri, ya sejalan aja. Makanya saya bilang, untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM atau meninggalnya atau gugurnya TNI ini di dalam kelingkungannya, dia tidak tahu situasi, tarik pulang. Biarkanlah polisi dengan tenang melaksanakan tugasnya. Kan begitu. Lalu, gimana? Ya sekarang kan siapa ngajak siapa nih, atau siapa nyuruh siapa? Karena begini Pak, dari dulu, maaf ya, ini kesan masyarakat saja. Kayaknya Polri itu antara terkesan tidak mampu menghadapi OPM ini sendirian, sehingga harus minta bantuan TNI terus, atau ya enggak tahu apakah ada politisasi kebijakan, saya nggak ngerti deh. Karena kan kalau pengerahan itu Pak, selalu ada bicara di belakang itu ada backup. Ya backup finansial lah, backup apalah dan sebagainya. Saya nggak ngerti, tapi yang saya dengar-dengar seperti itu. Mudah-mudahan tidak seperti itu, bukan motif seperti itu. Tapi ini kan jadi persoalan Pak Ponto. Ya itulah. Saya bilang tadi, saya hanya ingin meletakkan hal ini pada relnya. Kalau sudah pada rel, baru kita akan bisa berbicara dengan baik. Siapa tanggung jawabnya? Susi R juga diam ini. Susi R ini sampai pada saat ini Bapak bicara baru perusahaan Susi R itu terangkat. Nah, sekarang Susi R itu wajib. Itu tanggung jawab dia, makanya saya pisah. Kalau Betul. 3 tukang ojek, ya bisa saja itu pemerintah. Tapi Ya. pemerintah. Tapi kalau Susi R ya Susi, dia mau kering di sana biarin aja, nggak ada urusan kok. Dan itu jangan lupa, pernah pemerintah Indonesia, saya juga merasakan bagaimana kita mengurus pembebasan Sinar Kudus. Iya. Itu kita yang ngurus. Nah itu, lalu bagaimana juga pembebasan anak buah Takbut yang ditangkap oleh Abu Sayyaf. Itu kita kerjasama dengan perusahaannya. Jadi tidak bisa perusahaan Ibu Susi itu bebas lepas tanggung jawab. Nggak bisa, itu tanggung jawabnya dia. Duh, iya karena dulu Filipina diam-diam aja pemerintahnya, TNI-nya nggak dikerahkan, Oh, iya. orang sibuk Nah, dengan Abu Sayyaf, pemerintah negosiasi dengan Abu Sayyaf. Pemerintah Indonesia.
Jadi mestinya kita diam aja sebenarnya ya, pemerintah Ya justru ini itu. diam aja. Kita diam aja, biarin aja itu urusannya perusahaan. Kenapa kita harus Mesti ribut? Susi Air yang negosiasi untuk melepaskan Sandra ini. Susi Air biarin aja. Si Susi Air dengan New Zealand sana. Itu urusannya dia. Kenapa kita Apakah harus Susi, ribut? siapa tahu Susi Air menjadi perusahaan pemerintah? Apakah ada kaitannya? Nggak Kalau tahu. misalkan Susi Air jadi perusahaan pemerintah, resmi pemerintah, otomatis kan itu tanggung jawab pemerintah juga sebagai Kalau itu pemilik. pilot Garuda misalkan, bisa Garuda. Ya, Tapi itu kan BUMN. tetap perusahaan. Tapi kalau itu yang disandra TNI, ya baru TNI bebaskan sandranya. Kalau polisi, ya polisi. Bisa. Tapi ini kan pilot Susi Air. Ya sudah. Dia tahu risiko. Dia sudah tahu asuransi. Susi Air juga tahu masalahnya. Ya udah, dia udah tahu semua kok. Kenapa kita pusing? Iya, uraian Bapak tadi itu pas banget. Pilot Susi Air, warga negara asing, pasti punya asuransi, pasti sudah di train, Hasil apa di travel warning. iya, Nggak mungkin briefing. nggak ada. Udah di briefing, ini mah Anda masuk Papua, hati-hati loh, di sana daerah rawan. Ya. Pasti. Nah sekarang Ibu Susi mestinya dipanggil ini untuk Ya biarin aja Ibu Susi sana dia urusan dengan ini. Apa kita pusing-pusing? Mari kita bicara tiga itu tadi. Tiga tukang ojek mau diapain itu aja. Aduh. Jadi kira-kira Pak bagaimana jalan keluarnya nih Pak? Saya juga ini udah lemes ini dengar begini. Ya jalan keluarnya karena tentara kalau pemerintah masih mengap KKB dan sampai hari ini juga saya belum melihat ada kebijakan dan keputusan politik untuk TNI. Tarik pulang TNI keluar semua. Reset back to basic. Kalau mau kembali keluarkan dulu keputusan itu baru kirim lagi. Siapa di sana? Harus jelaskan. Sekarang tarik pulang dulu semua. Back to basic. Oke, di sana semua adalah pelanggaran hukum. Silakan. Back to basic dulu. Baru kita tata lagi. Begitu ya. Gitu. Nah ini ada pertanyaan Pak Ponto karena Ya. klaim dari awal penculikan itu bermotif politik menurut TPNPB. Ya, Kan TPNPB. ya mereka yang sandra Pak, mereka pelaku penyanderaan kok. Yang disandra kan pilot, bukan saya, bukan presiden, bukan siapa disandra. Iya, Kalau artinya yang anak buahnya disandra itu kepala polisi, kalian cerita. ini perusahaan swasta ya yang perusahaan punya swasta. anak buah. Perusahaan swasta, orang asing, ya udah nggak ada urusan. Ya mohon maaf, jadi istilahnya pahit-pahitnya. Kalau toh mati sandranya, itu bukan tanggung jawab negara, bukan Oh, tanggung bukan. jawab TNI Polri. TPNL yang bertanggung jawab, mereka lah sebagai pembunuh. TPNPB Iya, dan TPNPB. yang bertanggung jawab bayar kompensasi adalah Betul. Susi Air. Iya, dan Susi Air, mereka punya urusan. Nggak ada urusan dengan pemerintah Indonesia. Tapi pertanyaannya apa pemerintah? Apakah Menko Polhukam, TNI Polri tidak berpikir sampai ke situ? Atau ada apa di balik ini menyembunyikan Susi Air punya tanggung jawab? Mungkin sudah tahu, karena sudah tahu nggak usah diperbincangkan lagi. Hah? Sudah tahu apa ini? Saya baru tahu ini. Sudah tahu bahwa itu bukan urusan pemerintah, itu urusan Susi Air. Ya udah, urus sendiri, nggak usah kita perbincangkan lagi. Oh, Kan itu aja. iya kenapa TNI pula yang maju itu persoalan. Masalahnya itu tadi, waktu 5 masuk itu kenapa mereka masuk 5? Itu ada apa? Itu yang aku pengen tahu. 36 masuk Pak, anak Iya. mati. Itu kenapa? Itu aja. Nah kalau memang itu mungkin, mau latihan apa, ya sudahlah, oke. Latihan gagal, ada anak mati. Tarik pulang lah cepat-cepat. Sampai Panglima loh turun tangan langsung ke sana Pak. Panglima TNI lengkap semua jajaran pimpinan TNI untuk turun ke sana. Itu kan apakah nggak ada satupun yang bisa membaca kondisi ini bahwa ini bukan tanggung jawab TNI, bukan tanggung jawab. Oke lah Polri tanggung jawab karena mengamankan juga Susi Air adalah perusahaan dalam negeri misalkan Yes. untuk bantu. Tapi TNI sendiri gimana coba? Ya,
Mestinya kan kalau mau logika hukumnya, Pak, oke, Polri harus sibuk bantuin perusahaan dalam negeri yang namanya Susi Air yang karyawannya disandra. Susi Air mestinya melapor ke Polri, Kapolri, Ya, minta tolong dong. Itu anak buah saya ditangkap di sana, tolong dilepaskan, Pak. Tolong bagaimana ininya. Nah, TPNPB walaupun dia motif politik, dia bilang motif politik, tapi itu salah alamat kalau mau pakai sandranya yang itu. betul. Nah, tapi sekarang kan sudah bukan 1 sandra, Pak, 3 sandra. Nah, makanya 4 karena sandra sekarang. sekarang sudah terjadi situasinya ada sandra, makanya dipisah. Sandra pilot biarkan urusan Susi, sandra 3 ini kalau ini masih dianggap oleh KKB ya biarkan aja polisi laksanakan itu, cari. Nah, ini mungkin bisa polisi sekalian, dia membantu Susi, membantu yang 3 ini untuk bahwa itu adalah pelaku tindak kriminal. Ya udah, jalankan. TNI tarik pulang semua keluar dari Papua. Itu aja, selesai. Habis kan? Ini ada pertanyaan awam nih. Apakah kalau tanpa TNI Polri mampu? Ya harus mampu Nah, dong. Kenapa? Siapa bilang nggak mampu? Mampu lah. Keren. Ya disinilah kesempatan sebenarnya Polri Mampu. membuktikan diri Punya bahwa dia Densus mampu yang mengamankan. terlatih, punya Brimob yang terlatih. Mampu. Kenapa nggak mampu? Punya Densus. Punya Densus, punya Brimob, latihan terus-terusan. Harus mampu lah. Jangan Harus mampu. bertanya mampu atau tidak, tapi laksanakanlah tugas sesuai aturan perundangan. Jangan kita Jadi- bertanya mampu atau tidak, itu tidak perlu dipertanyakan itu. Harus mampu. Harus. Jadi elemennya apa? Organiknya apa itu? Ya, Densus dengan Brimob. Tidak usah dipertanyakan elemennya apa, tapi itu adalah tugas polisi menegakkan hukum, titik, menjaga ketertiban masyarakat. Udah, sepanjang itu dilaksanakan oleh kelompok kriminal bersenjata, laksanakan Pak Polisi. Selesai. Jangan pertanyakan mampu atau tidak. Itu aja. Begini aku apa adanya, karya terindah Yesus Tuhanku, hitam kulitku, keriting rambutku, sebangga jadi Papua. Di ufuk timur, di tanah emas, di sana aku telah dilahirkan. Bersama alam ku dibesarkan, sabangga jadi Papua. Papua, seorang Papua, Indonesia, rumpun bangsaku. Papua, seorang Papua, US Papua, tanah leluhurku, sabangga jadi Papua. Begini aku apa adanya, karya termulia Yesus Tuhanku, hitam kulitku, keriting rambutku, sabangga jadi Papua. Di ufuk timur, di tanah emas, di sana